Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zaki dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1968 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini lahir juga beberapa kebijakan. Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini? Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berdasarkan pada TAP MPRS nomor XXIII atau 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN serta mengurusi hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pemerintah strategistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena pengguna pendekatan keamanan. Yang ketiga, Golkar menjadi ulat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Di samping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitik beratkan kepada perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif. Antara lain, yang pertama, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985. Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Yang ketiga, adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan. Yang keempat, angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP, Inpers atau program ABRI masuk desa. Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masuk Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional berubah menjadi pertanian modern guna meningkatkan hasil pertanian tersebut. Maka pemerintah memberikan cara peningkatan hasil pertanian seperti
Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara panca usaha tani yang meliputi pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama seperti intensif dan pembersihan hama secara intensif dan teknik penanaman yang baik. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani juga, meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Misalnya adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan atau memperluas area pertanian. Yang ketiga ada diverifikasi. Diverifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganeka-ragamkan komoditas pertanian. Salah satu langkah diverifikasi adalah mina padi, yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada namanya rehabilitasi. Adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi yang kritis. Misalnya adalah penghentian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah. Sekian penjelasan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jika ada kekurangan kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.